Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, apa kabar? Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 38. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu pengharapan atau jerat. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 ini dikatakan bahwa hati kita jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Bagaimana kondisi orang yang hatinya syarat pesta pora? Ya, baik. Di sini memang menarik ya. Tuhan mengatakan hati. Ya, hati jangan syarat oleh pesta pora. Syarat itu apa? Syarat itu penuh, berat, ya, dipenuhi, dibebani oleh pesta pora. Nah, sangat menarik. Pesta pora itu kan satu yang menyenangkan seharusnya. Tetapi Tuhan katakan di sini hatimu jangan dibebani, ya, dipenuhi oleh pesta pora. Pesta pora itu kan sepertinya mau menyenangkan hati, tetapi ternyata di mata Tuhan pesta pora itu adalah satu yang memenuhi, istilahnya menyesakkan, ya kan? Kalau satu tempat dia tuh banyak barang gitu kan, sepertinya pengap, sepertinya berdesak-desakan. Nah, Tuhan melihat hati manusia, walaupun sepertinya hati manusia mencari kepuasan melalui pesta pora, tetapi Tuhan melihat bahwa pesta pora sebenarnya adalah satu kondisi yang memenuhi hati manusia. Bahkan dikatakan dalam bahasa Yunani diterjemahkan adalah suatu keadaan yang pening akibat mabuk. Jadi pesta pora itu sesuatu yang membuat pening, membuat mabuk. Ya, sudah sesak, pening, mabuk. Ya. Jadi pesta pora dan kemabukan yang disebut di ayat 34 ini sebenarnya adalah hal-hal yang di luar Tuhan, yang membuat manusia itu ya tadi ya penuh kan, sumpek. Nah, ya bisa seperti itu, pening. Nah, ini mengacu kepada apa? Kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya yang pernah kita bahas juga ya, bahwa pesta pora ini mengacu kepada pelampiasan dalam kenikmatan makan dan minum. Ya, makan sebebas-bebasnya, minum sebebas-bebasnya. Nah, kita lihat itu sama dengan Lukas 17 ayat 27. Mereka makan dan minum, kawin, mengawinkan. Jadi mereka cari kepuasan hati. Tetapi sebenarnya hati mereka sedang diduduki oleh sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang membuat pening, sesuatu yang membebani mereka. Ya. Dan dikatakan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Hati mereka itu sudah dipenuhi dengan makan, minum, kawin, mengawinkan sampai datanglah air bah dan membinasakan mereka semua.
Jadi hati mereka sudah tidak lagi peka. Tuhan berfirman apa, Tuhan mengingatkan apa, sudah tidak digubris lagi, sudah ya namanya orang mabuk ya, hatinya sudah mabuk, hatinya sudah penuh, sudah tidak bisa terima apa-apa lagi. Nah, itu di kondisi angkatan Nuh, zaman Nuh. Itu ditandai dengan kegemaran memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, kalau pesta pora dan kemabukan dalam pasal 21 ayat 34 ini ya, lebih kepada kenikmatan yang berlebihan terhadap makan dan minum. Ya, sebenarnya berbicara tentang kekhawatiran hidup ya. Cari makan, cari minum, semuanya ini seharusnya normalnya adalah untuk memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi sekarang makan dan minum dibuat bisnis, kuliner ya. Orang-orang jadi makan itu untuk coba-coba, makan itu coba sana yuk, coba sini yuk. Hati orang yang dipenuhi dengan pesta pora, dipenuhi dengan kemabukan dan kepentingan duniawi itu adalah hati yang sudah bergeser. Seharusnya makan dan minum untuk kebutuhan, tetapi mulai untuk coba-coba, pengen ini, pengen itu. Jadi hatinya dipenuhi oleh berbagai macam tawaran pilihan yang dunia berikan. Nah itu, Saudara Richard, kondisi hati orang yang syarat pesta pora, kemabukan, dan kepentingan dunia. Amin. Amin. Tuhan, semoga melalui fakta ini dapat menyadarkan kita ya mengenai kondisi dunia hari ini, bagaimana kondisi hari ini yang syarat oleh pesta pora, mengacu kepada tanda mengenai pada zaman Nuh ya. Bagaimana manusia memuaskan ego, kenikmatan yang berlebihan terhadap makan minum. Ya, kemudian mengapa kedatangan Tuhan dikatakan tiba-tiba jatuh atau seperti suatu jerat? Betul. Ya, hati yang dipenuhi dengan pesta pora dan kemabukan, maka hatinya sudah tidak lagi untuk Tuhan. Ya. Barang siapa mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada di atas orang itu. Bagaimana mungkin kita bisa membaca firman Tuhan, hati kita mengasihi firman Tuhan, kalau hobi kita itu kuliner, hobi kita itu pergi kemana, beli ini, beli itu. Hati kita itu hati yang tertarik oleh dunia. Bagaimana hati kita bisa tertarik juga terhadap firman Tuhan? Ya. Justru kalau kita membaca firman Tuhan, hati kita tertarik kepada firman Tuhan, kita tidak akan tertarik kepada dunia. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan zaman ini seperti zaman Nuh. Kamu mau jadi Nuh atau mau jadi orang-orang yang hatinya penuh dengan pesta pora? Nah, ini jadi pertanyaan kita. Ya. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita seharusnya adalah orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Di kitab Wahyu, Yohanes mengatakan, datanglah ya Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan datang. Ya Tuhan, datanglah, segera datanglah. Nah, ini adalah orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Seperti judul malam ini, kedatangan Tuhan itu menjadi pengharapan atau jerat. Berbicara jerat itu seperti kita mau tangkap hewan atau mau mau jebak burung, jebak hewan apa gitu ya supaya kita tangkap. Nah, jerat itu adalah untuk menangkap sesuatu yang menyakitkan. Nah, kedatangan Tuhan bagi kita itu menyenangkan atau menyakitkan? Ya. Menyakitkan kalau kita hatinya dipenuhi dengan pesta pora, hatinya dipenuhi dengan dunia. Sehingga kedatangan Tuhan itu menjadi satu penghakiman bagi kita. Jadi satu yang menakutkan bagi kita. Nah,
memang kita tidak bisa pungkiri ya, kita masih hidup di dunia, jadi masih perlu bertahan hidup, iya betul. Tetapi jangan sampai ini menjadi satu siklus yang memutar kita menjauh dari Tuhan. Ya, kita bekerja capek ya kan untuk dapat penghasilan ya kan. Sudah dapat penghasilan, cari hiburan. Setelah dapat hiburan ya khawatir lagi ya, harus bekerja lagi. Setelah bekerja capek ya, cari hiburan lagi. Kalau ya, siklus hidup kita hanya seperti itu terus, itulah yang namanya terbius. Itulah yang disebut dengan pening, mabuk, nggak sadar. Kita kerjakan itu terus bertahun-tahun, berpuluh tahun, akhirnya loh, Tuhan datang kali kedua kita tidak siap. Ya, karena itu kita perlu berjaga-jaga. Ya, kondisi hari ini, pasti sudah lebih maju dari hiburan, kuliner, itu lebih maju dari zaman Nuh dulu. Tawarannya makin menarik, tawarannya makin bagus-bagus hari ini. Ya, hati kita bagaimana? Ya, semoga pesta pora, kemabukan, kekhawatiran ini tidak membuat kita lupa bahwa Tuhan akan datang kali kedua. Dan pastinya ya pesta pora, kemabukan, kekhawatiran ini membuat tubuh kita itu sakit. Membuat tubuh kita ini menurun kualitasnya. Nah, kalau tubuh kita menurun kualitasnya, ya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita? Ya, apakah kita persembahkan tubuh kita ketika sudah cacat, sudah sakit-sakitan, baru Tuhan ini aku persembahkan tubuhku? Apakah seperti itu? Itu yang disebut dengan kedatangan Tuhan menjadi jerat tiba-tiba. Ya, semoga kita tidak demikian ya, Saudara Richard ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga hati kita ya, hari ini ya tidak sedemikian ya, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang senantiasa berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan datang tidak menjadi jerat bagi kita. Ya, tapi semoga kita bisa mendapatkan kenikmatan, kita dapat mengalami keselamatan Tuhan yang lengkap dan juga diselamatkan dari dunia hari ini ya, sehingga ya, kedatangan Tuhan bisa menjadi satu pengharapan bagi kita, bukan menjadi jerat bagi kita. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa, pendengar podcast Emana terkasih. Kita respon firman ini dengan satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di Lukas 21 ayat 34. Kami perlu menjaga diri kami, menjaga hati kami, supaya hati kami tidak dipenuhi, dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan dunia. Tuhan, segala yang ditawarkan dunia hari ini, oh Tuhan Yesus, tidak ada yang, oh Tuhan Yesus, gratis. Semua menyita uang, waktu, tenaga, segala hal di dalam diri kami bisa terhambur di dunia. Karena itu kami mau Tuhan, oh Tuhan, hati kami terjaga, supaya hati kami tetap merindukan kedatangan Tuhan. Bukan hati yang dipenuhi oleh pesta pora, yang akhirnya menghasilkan satu jerat, yang menghasilkan satu kekecewaan. Tuhan, selamatkan kami dari kondisi yang demikian mengerikan. Kami mau kedatangan-Mu menjadi satu yang menyenangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Terima kasih. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.